Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Balkis Kusuma Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai financial technology atau lebih dikenal dengan fintech, serta melakukan review terhadap salah satu aplikasi perbankan digital di Indonesia, yaitu SeaBank. Nah, sebelum itu kita akan membahas apa aja nih yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu apa itu teknologi finansial atau fintech? Fintech kombinasi dari kata teknologi dan finansial adalah istilah umum yang mencakup segala teknologi yang membantu konsumen atau lembaga keuangan memberikan layanan keuangan dengan cara yang baru dan lebih mudah. Jadi, definisinya penggunaan teknologi untuk mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan layanan keuangan. Contohnya tuh banyak seperti aplikasi mobile banking, dompet digital seperti OVO, Dana, atau GoPay. Lalu bank digital seperti SeaBank atau aplikasi sejenisnya yaitu Genius atau Blue. Jadi intinya fintech ini hadir untuk membuat layanan keuangan lebih mudah diakses, cepat, dan aman hanya lewat smartphone. Nah, di sini ada perbandingan perbankan sebelum dan setelah fintech. Nah, jadi sebelum ada fintech, aktivitas perbankan itu ribet. Jadi harus antri di teller bank, transfer hanya bisa lewat ATM atau kantor cabang, biaya admin cukup tinggi, dan pastinya belum lagi prosesnya memakan waktu lama. Tapi setelah hadir fintech, semua bisa dilakukan lewat aplikasi di HP. Transfer 24 jam kapan saja, biaya admin makin rendah, bahkan banyak promo gratis transfer. Jadi di fintech ini juga ada fitur tambahan nih biasanya seperti pembayaran tagihan, top up e-wallet, investasi, sampai kredit online. Jadi fintech ini benar-benar mengubah wajah perbankan menjadi lebih modern, cepat, dan user friendly. Nah, lalu kita akan membahas sejarah singkat fintech. Jadi, fintech ini dimulai sekitar tahun 1990-an saat internet mulai populer. Di era awal 1990 sampai 2000, muncul internet banking, yang mana selanjutnya di era pertengahan 2000 sampai 2010 muncul e-commerce dan pembayaran online. Dan di era modern 2010 sampai sekarang lahir bank digital, e-wallet, P2P lending, sampai kripto dan blockchain. Nah, di Indonesia, fintech mulai booming tahun 2016 ke atas dengan lahirnya OJK Fintech Directory dan legalisasi perusahaan-perusahaan fintech. Saat ini, hampir semua masyarakat Indonesia minimal punya satu aplikasi fintech. Nah, lalu kita akan membahas mengenai segmen fintech berdasarkan nilai transaksi di tahun 2025. Jadi ada beberapa insight penting yang bisa kita ambil dari data ini, yaitu digital payment masih mendominasi transaksi fintech di Indonesia, lending digital meningkat tajam tapi perlu difokuskan ke pembiayaan produktif, aset kripto berkembang pesat menjadikan sektor ini salah satu pendorong utama pertumbuhan fintech. Fintech syariah memiliki potensi besar dengan pertumbuhan global yang positif, dan fintech secara keseluruhan adalah motor ekonomi digital Indonesia. Nah, lalu yang selanjutnya peran keamanan cyber dalam fintech. Nah, jadi yang perlu kita tekankan yaitu melindungi data sangatlah penting karena banyaknya informasi sensitif yang beredar dalam perbankan. Jadi keamanan cyber tidak dapat ditawar-tawar. Lembaga keuangan mesti memiliki langkah keamanan cyber yang kuat untuk melindungi data konsumen. Nah, lalu apa saja sih tantangan di fintech itu?
Nah, meskipun berkembang pesat, fintech punya beberapa tantangan besar. Yang pertama nih, kita akan membahas bahaya yang ditimbulkan fintech bagi konsumen, seperti risiko pencucian uang, peretasan daring, dan juga risiko identitas digital. Nah, lalu, ini termasuk ke dalam keamanan dan data privasi, yang mana ancaman kebocoran data pengguna. Lalu, belum lagi literasi digital rendah. Banyak masyarakat yang belum paham cara pakai fintech yang benar itu seperti apa. Dan juga belum lagi regulasi pemerintah, yang mana harus mengikuti aturan OJK dan BI. Dan yang selanjutnya yaitu persaingan ketat. Banyak aplikasi fintech berlomba-lomba tarik pengguna. Dan juga risiko penipuan seperti fintech ilegal atau maraknya pinjol ilegal. Jadi artinya tuh walaupun fintech bermanfaat, tetap perlu pengawasan, edukasi, dan juga regulasi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas imbalan pembayaran berbasis fintech. Nah, fintech juga membuka peluang imbal hasil atau reward dari sistem pembayaran digital. Nah, contohnya cashback atau diskon setiap transaksi, bunga tabungan lebih tinggi dibanding bank konvensional, poin reward yang bisa ditukar voucher, atau bahkan investasi kecil-kecilan langsung dari aplikasi. Nah, sudah dipastikan bahwa fintech ini pastinya lebih cepat, lebih aman, dan lebih transparan dari riwayat pergerakan dananya. Jadi, fintech ini bukan cuma mempermudah transaksi, tapi juga memberi value berupa imbalan finansial untuk menarik pengguna. Nah, lalu bagaimana masa depan fintech? Nah, ke depannya fintech ini akan semakin berkembang dengan inovasi baru, yang pastinya menyongsong masa depan dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin akan terus melengkapi dan menyempurnakan fintech. Nah, ada beberapa tren yang dapat kita prediksi, teman-teman, seperti adopsi blockchain dan kripto yang makin luas, AI dan big data untuk personalisasi layanan keuangan, munculnya super app keuangan yang menggabungkan bank, e-wallet, investasi, sampai asuransi dalam satu aplikasi, regulasinya lebih ketat untuk melindungi pengguna, dan pastinya masa depan fintech adalah cashless society, di mana hampir semua transaksi tidak lagi menggunakan uang tunai. Nah, fintech telah mengubah industri perbankan menjadi lebih baik, dan praktik terbaik keamanan dari proyek fintech yang sukses yaitu proteksi dan enskripsi data, kode dan arsitektur aman, autentikasi aman, enkripsi seluler yang kuat, dan kepatuhan untuk praktik terbaik keamanan di proyek fintech yang sukses. Jadi untuk sebuah proyek fintech yang sukses pastinya eh, akan ada ini nih teman-teman, mencakup semua ini. Lembaga keuangan harus mampu menyediakan platform digital yang ringan dan mudah digunakan, bukan sekedar penawaran perbankan daring mini. Nah, untuk itu, mari kita belajar lebih lanjut mengenai aplikasi Cbank. Nah, sekarang kita sudah masuk nih ke review aplikasi dari Cbank. Sebagai mahasiswa, jujur aplikasi Cbank ini ngebantu banget dalam urusan keuangan sehari-hari. Awalnya saya pakai karena penasaran aja, soalnya banyak promo yang muncul di Shopee. Tapi setelah dicoba, ternyata worth it banget buat dipakai. Nah, sebelum itu aku akan mengenalkan Cbank kepada teman-teman. Cbank adalah bank digital milik C Group, perusahaan induk Shopee. Jadi, aplikasi ini terintegrasi dengan Shopee. Nah, keuntungannya dari Cbank ini adalah transfernya gratis hingga 100 kali per bulan. Dan yang selanjutnya itu bebas biaya admin, tanpa biaya admin per bulan, bunga tinggi hingga 6%, dan bunga cair setiap hari. Jadi bunga tabungan dihitung dan dibayarkan setiap hari. Nah, lalu apa saja yang bisa kita lakukan di Cbank? Kita bisa menabung, deposito, transfer, tagihan, bahkan kita bisa
menggunakan fitur kris. Nah, oke, langsung saja kita ke fitur transaksi dan e-wallet. Nah, transaksi mudah di Cbank, transfer antar bank, virtual account, dan top up e-wallet lebih mudah di Cbank. Nah, jadi untuk tampilannya ini benar-benar sederhana dan user friendly, cocok banget nih buat kita sebagai mahasiswa yang sukanya tuh dan pengennya tuh yang simple-simple. Nah, keuntungan yang bisa teman-teman nikmati yaitu transfer gratis, real-time sistem konfirmasi otomatis, dan juga transaksi aman karena dilindungi dengan 2 faktor autentikasi. Nah, bagaimana untuk langkah-langkahnya? Yang pertama, buka aplikasi Cbank kamu dan pilih menu transfer, pilih menu bank lain, klik metode transaksi nomor rekening. Nah, klik untuk mencari bank yang kamu tuju, dan ini untuk pilihan banknya banyak banget ya. Lalu masukkan nomor rekening bank yang ingin kamu tuju, masukkan nominal transfer dan klik tombol selanjutnya, dan periksa ulang bank dan nomor rekening yang kamu tuju, serta nominal transfer yang tertera. Masukkan PIN Cbank kamu untuk konfirmasi, dan selamat kamu sudah berhasil transfer uang ke bank lain. Nah, lalu tadi kan transfer bank, kalau transfer e-wallet kayak gimana? Sebenarnya sama aja teman-teman. Jadi kita bisa buka dulu aplikasi Cbank dan kita pilih top up e-wallet yang di sini nih. Dan selanjutnya pilih e-wallet yang ingin kamu top up. Ada ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan Isaku. Nah, masukkan nomor handphone yang terdaftar pakai e-wallet yang kamu pilih. Masukkan nominal top up yang ingin kamu inginkan dan klik tombol selanjutnya. Periksa ulang nomor handphone yang kamu tuju serta nominal top up yang tertera. Masukkan PIN dan selamat kamu sudah berhasil top up e-wallet. Nah, di sini juga ada daftar BI Fast, yaitu kamu tinggal klik nih di menu pojok kanan bawah yang saya, dan pilih pengaturan BI Fast, klik hubungkan ke Cbank, dan pastikan data kamu sudah benar dan klik daftar sekarang, masukkan PIN, dan selamat, kamu sudah berhasil mendaftarkan akun kalian untuk BI Fast. Dan untuk selanjutnya yaitu transfer group, kamu bisa buka aplikasi Cbank dan pilih menu transfer, pilih menu transfer group, klik buat grup baru. Nah, pilih anggota grup atau rekening tujuan berdasarkan transaksi terakhir atau tambah anggota rekening tujuan baru. Konfirmasi grup transfer kamu juga dapat menambahkan nama grup, klik pilih, klik atur jumlah, masukkan nominal transfer dan catatan, lalu klik kirim ke grup ini. Periksa ulang bank dan nomor rekening seluruh anggota yang kamu tuju, serta nominal transfer yang tertera. Masukkan PIN. Selamat, kamu sudah berhasil transfer ke grup. Periksa hasil transaksi grup kamu di halaman riwayat transaksi. Jadi, selain transfer gratis, juga bisa kirim uang ke bank lain tanpa biaya admin. Jadi enak banget nih kalau misalnya teman-teman sering patungan nih sama teman, bisa gunain fitur ini. Nah, selanjutnya kita ke fitur transfer terjadwal. Yang pertama, kita klik menu transfer, pilih transfer terjadwal. Buat jadwal transfernya, pilih penerima, masukkan nominal transfer, dan pastikan tombol jadwal transfer sudah aktif. Nih, yang hijau ini nih, yang tombol hijau. Pilih tanggal mulai dari transfer terjadwal, pilih frekuensi transfer terjadwal, pilih tanggal akhir dan dari transfer terjadwal, cek biaya transaksi dan pilih lanjut, lalu klik konfirmasi jika telah sesuai, masukkan PIN, dan transfer telah dijadwalkan. Jadi dana akan otomatis dipotong dari rekening Cbankmu pada tanggal transaksi dan kamu dapat melihat dan mengatur transfer yang sudah terjadwal dengan klik
lihat daftar jadwal transfer. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur top up dan bayar tagihan. Jadi, teman-teman bisa bayar semua tagihan dengan lebih mudah di SeaBank. Bisa pulsa, data, roaming, PLN, pembayaran kartu kredit, BPJS, internet, dan TV kabel, PDAM, angsuran kredit, dan PBB. Semuanya bisa dalam satu aplikasi. Nah, yang pertama kita buka aplikasi SeaBank, terus pilih menu top up dan tagihan. Pilih menu bisa pulsa, data, atau roaming, dan masukkan nomor handphone yang ingin kamu top up, dan pilih nominal top up atau paket data. Klik konfirmasi, masukkan PIN, dan selamat, kamu sudah berhasil membayar pulsa dan data kamu. Jadi, semua bisa ya langsung di aplikasi, mau bayar dari PLN, pulsa, bahkan sampai ke angsuran kredit, semuanya bisa di sini dengan mudah banget. Dan untuk PLN pun, caranya kurang lebih sama aja ya teman-teman, sama-sama mudah gitu. Dan untuk pembayaran kartu kredit dan yang lainnya juga sama-sama mudah dimengerti. Jadi benar-benar aplikasi SeaBank ini untuk keunggulan yang tadi aku sebutkan, yaitu bahwa untuk tampilannya itu benar-benar user friendly banget. Nah, lalu selanjutnya kita bisa ke kris. Fitur kris. Jadi beli ini itu lebih mudah pakai kris di SeaBank. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi kamu tinggal klik tombol kris di tengah ini, di bawah tengah ini. Lalu arahkan kamera HP kamu pada kode kris, merchant, atau pilih gambar dari album. Masukkan nominal dan pastikan ya jumlahnya udah sesuai. Klik konfirmasi, masukkan PIN. Selamat, pembayaran kris kamu sudah berhasil diproses. Jadi benar-benar SeaBank ini memudahkan kita di segala aktivitas pembayaran ya. Nah, lalu kita masuk ke setor dan tarik tunai. Kini bisa dilakukan di gerai mitra SeaBank dengan proses transaksi yang lebih mudah dan pilihan lokasi lebih banyak. Keuntungan apa saja yang bisa teman-teman nikmati, yaitu bisa transaksi dari aplikasi, proses setor atau tarik tunai jadi lebih mudah dan aman, real time, dan pilihan lokasi lebih banyak. Jadi di sini ada gerai Indomaret dan agen mitra Shopee ya, tapi sama aja kurang lebih teman-teman caranya. Tinggal pilih menu setor tunai, pilih lanjutkan, pilih masukkan nominal tarik tunai dan klik lanjutkan. Cek biaya transaksi dan klik next atau lanjutkan. Cek nominal dan biaya transaksi, klik konfirmasi jika telah sesuai. Masukkan PIN, kunjungi gerai Indomaret, dan informasikan ke kasir untuk melakukan transaksi payment point SeaBank, lalu berikan kode setor tunai. Nah, setor tunai telah berhasil dilakukan, dana akan otomatis ditambahkan ke rekening SeaBank-mu dan simpan bukti transaksi dari kasir. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait sektor dan tarik tunai di Indomaret. Teman-teman bisa cek sendiri nih untuk informasi lebih lanjutnya. Lalu kita bisa buka rekening via Shopee. Jadi buka rekening lebih mudah di SeaBank karena kita bisa melakukannya melalui aplikasi Shopee. Nah, caranya mudah banget. Yang pertama kita buka aplikasi Shopee, di halaman ShopeePay, pilih nabung di SeaBank. Lanjutkan membuka rekening, siapkan iktp dan isi data diri kamu pada e-form. Lakukan verifikasi wajah dan hubungkan SeaBank dengan ShopeePay. Selamat, rekening SeaBank berhasil dibuka. Semudah itu. Kalau saya sih langsung download ya saat itu, pas udah tahu mengenai ini. Lalu yang selanjutnya,
top up dan penarikan dana. Jadi kita bisa langsung isi saldo ShopeePay menggunakan SeaBank dan tarik dana dari ShopeePay ataupun seller wallet ke rekening. Caranya kurang lebih sama aja, kita isi saldo, pilih rekening SeaBank, bayar instan, pilih nominal top up yang ingin kita bayar, lalu klik bayar sekarang, akan diarahkan ke aplikasi SeaBank untuk diminta memasukkan PIN SeaBank kamu. Nah, selamat, kamu sudah berhasil top up ShopeePay menggunakan SeaBank. Ini adalah fitur yang paling sering saya pakai, teman-teman. Apalagi kalau misalnya sering belanja di Shopee ya. Jadi ini benar-benar terpakai banget. Dan biasanya ongkirnya tuh jadi lebih murah gitu. Dan kita langsung ke produk perbankannya aja, yaitu ada tabungan, deposito, SeaBank pinjam, dan produk non-digital. Di sini aku akan membahas tabungan. Jadi untuk tabungan ini, satu rekening untuk beragam aktivitas finansial harian. Dengan keuntungan bunga tabungannya tanpa saldo minimum dan bebas tarik kapan saja, dan bunga cair setiap hari. Untuk caranya tuh sama saja, download dulu di App Store dan Google Play Store. Daftar menggunakan nomor handphone dan OTP, siapkan iktp dan isi data diri kamu pada e-form, verifikasi wajah. Nah, selamat. Rekening SeaBank berhasil dibuka. Semudah itu, guys. Langsung saja kita download ya. Lalu untuk selanjutnya itu deposito bunga hingga 6%, investasi praktis lebih untung di SeaBank. Keuntungan yang bisa kita nikmatin, kita bisa memaksimalkan keuntungan kita dengan suku bunga yang lebih tinggi, buka deposito dengan minimal penempatan rendah, jadi minimal saldonya itu 1 juta ya teman-teman. Dan untuk jatuh temponya ini 1, 3, 6, dan 12 bulan. Jadi dapatkan keuntungan bunga dengan bulan jatuh tempo sesuai pilihanmu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu teman-teman bisa buka aplikasi SeaBank dan pilih menu deposito, pilih buka deposito, masukkan nominal penempatan dan pilih tenor serta instruksi jatuh tempo yang diinginkan, lalu buka deposito, konfirmasi nominal deposito, tenor, dan instruksi jatuh tempo yang sudah dipilih, dan selamat, penempatan deposito kamu telah berhasil. Nah, langsung saja kita masuk ke riwayat transaksi dan statement. Jadi, kita bisa memantau dan atur transaksi kita dengan mudah di SeaBank. Nah, kita bisa klik di fitur ini yang saya di pojok kanan bawah, pilih statement, pilih periode history atau statement yang ingin kita lihat. Nah, statement kamu siap untuk diunduh. Jadi, kita tuh bisa melihat riwayat transaksi kita. Jadi, benar-benar transparansi banget ya SeaBank ini. Lalu, yang selanjutnya ke informasi keamanan dari SeaBank. Nah, keamanan aplikasi SeaBank, nikmati keamanan layanan perbankan digital dengan teknologi paling mutakhir di SeaBank. Nah, keuntungan yang bisa kita nikmati yakni verifikasi 2 langkah. SeaBank melindungi transaksi dengan verifikasi 2 langkah untuk mencegah transaksi yang tidak diinginkan. Lalu ada sistem enkripsi, mencegah akses tanpa izin dengan mengenkripsi informasi dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, langkah-langkahnya itu buka aplikasi SeaBank kamu, klik menu saya yang ada di pojok kanan bawah, lalu yang selanjutnya pilih keamanan akun. Nah, di sini kamu bisa memperbarui PIN dan password atau mengatur Face or Touch ID kamu. Sudah selesai, semudah itu, teman-teman. Seperti itulah review aplikasi SeaBank dari saya. Jadi, SeaBank ini benar-benar memudahkan ya, khususnya buat saya sebagai mahasiswa, entah buat transfer ke teman, bayar belanja online, atau sekedar nabung recehan nih, biar saldo nambah dikit tiap hari. Jadi, kalau saya secara pribadi biasanya pakai SeaBank buat transfer patungan, kayak tadi tuh di fitur tadi. Transfer patungan biar nggak ribet cari cash, dan juga yang selanjutnya buat bayar Shopee langsung tanpa ribet, dan nabung recehan sisa jajan biar saldo auto tumbuh tiap hari. Tapi di balik itu pastinya ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi SeaBank. Kelebihannya yaitu bunga tinggi, saldo bertambah tiap hari, gratis transfer, hemat biaya admin,
dan nyambung sama Shopee. Pembayaran jadi lebih gampang dan aplikasinya itu ringan dan sederhana dengan, UI-nya yang user friendly juga. Tapi kekurangannya itu belum ada banyak layanan fisik, seperti kartu debit atau ATM-nya. Jadi, untuk si bank ini masih fokusnya digital. Jadi buat orang yang terbiasa pakai bank konvensional mungkin agak susah buat adaptasi dengan si bank ini. Jadi, pokoknya aplikasi si bank ini benar-benar bisa jadi salah satu tools keuangan andalan mahasiswa. Praktis, simple, dan bikin hidup lebih gampang. Nah, jadi fintech telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan layanan keuangan. Nah, salah satunya si bank nih, sebagai salah satu bank digital membuktikan bahwa teknologi bisa membuat tabungan, transfer, pembayaran hingga integrasi belanja online jadi lebih praktis. Dengan fitur-fitur yang ditawarkan, si bank layak jadi contoh nyata bagaimana fintech bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian penjelasan saya mengenai fintech dan review aplikasi Cbank. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang peran fintech di masa kini dan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.